Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syahadamanik dengan NIM 14116058 dan teman saya yaitu teman satu kelompok saya Imam Ramadhani dengan NIM 14116065. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Adapun pasal-pasal yang terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pasal 27. Pasal 27 ini menjelaskan tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman. Pasal 28 menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian kepada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Kemudian pasal 29 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti seseorang yang ditujukan secara pribadi. Kemudian ada pasal 30 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun milik orang lain dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman. Pasal 31 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kecuali penyadapan dilakukan dalam rangka penegakan hukum berdasarkan undang-undang. Kemudian ada pasal 23 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain ataupun publik. Pasal 33 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun membuat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, dan menyebarkan perangkat keras maupun lunak dengan tujuan perbuatan negatif kecuali untuk penelitian, pengujian, dan perlindungan sistem komputer. Adapun contoh-contoh yang kami lampirkan yaitu contoh-contoh kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik. Salah satunya itu ngatain Prabowo Sinting, istri Andre Taulani terancam 6 tahun penjara. Ditulis oleh Febriansyah, Ari Evana, Yosea Arga Pramudita.
Senin 22 April 2019. Suara.com. Istri presenter ini Takso, Andri Taulani, yaitu istrinya Rien Wartia Triginia atau Iren Taulani, terancam 6 tahun penjara. Erin Taulani ingin dijerat pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Erin Taulani dinilai melanggar pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 dan atau pasal 28 ayat 2 pasal 45 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2015 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pihak yang sudah resmi melaporkan Erin Taulani adalah seorang pengacara yang juga salah satu relawan Prabowo Sandi dan ketua Ormas Relawan Militan Prabowo, M. Firdaus Owibowo, melaporkan Erin Taulani ke Polda Metro Jaya Minggu 21 April 2019 kemarin. Berdasarkan pasal 28 ayat 2 pada pasal 45 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, ancaman hukuman yang bisa dikenakan bagi yang terbukti melanggar hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian kasus kedua yaitu kasus Buniyani. Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Buniyani yang menggunakan kacamata berambut putih berjalan seusai menjalani persidangan dengan agenda putusan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Bandung, Jawa Barat, Selasa 14 November 2017. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis Buniyani 1,5 tahun penjara karena perbuatannya dinilai memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Basuki Cahayapurnama antara foto. Seperti diketahui, Buniyani terbukti melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Buniyani terjerat hukuman setelah mengunggah video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Buniyani mengunggah video editannya tersebut di akun Facebook miliknya dengan mencantumkan keterangan berupa transkrip video pidato yang dinilai tidak sesuai dengan transkrip yang asli. Buniyani juga menghilangkan kata pakai saat Ahok menyinggung surat Al-Maidah dalam pidatonya. Dalam perkara ini, Buniyani telah menjalani 19 kali persidangan. Lalu pada hari Selasa 14 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhi vonis 1,5 tahun penjara kepada Buniyani. Buniyani terbukti sah dan meyakinkan telah melanggar UU ITE pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok. Adapun kelebihan dan kekurangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu kekurangannya UU ITE ini juga sangat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan dapat menghambat kreativitas masyarakat dalam bermain internet, terutama pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3. Ini sangat bertentangan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Adapun kelebihan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu mempunyai kelebihan salah satunya dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, contohnya pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah dan transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. Kemudian UU ITE ini tidak hanya membahas situs porno atau masalah asusila. Total ada 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Ini adalah referensi yang kami pakai untuk tugas kami ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada lebihnya, alhamdulillah. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.